Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdulur rusuli wa akmalu imam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabiul ulumi wal hikam amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah majelis Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam Senin ba'da maghrib, setelah kita ikuti salat maghrib berjamaah, harapan kita mudah-mudahan rangkaian ibadah demi ibadah yang sedang kita laksanakan dan yang akan kita lakukan bersama mudah-mudahan diterima, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam pun kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, masih tinjauan tentang boleh tidaknya orang yang dalam keadaan junub dan haid membaca Al-Quran atau konteksnya zikir kepada Allah. Pada halaman 10 baris kedua dari bawah, wa kadzalikan nadharu fil mushaf. Halaman 10 baris kedua dari bawah. Wa qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa kadzalikan nadharu fil mushaf. Begitu pula dibolehkan orang yang dalam keadaan haid dan junub memandang Al-Quran. Jadi orang yang memandang Al-Quran baik sekalipun dia dalam keadaan junub maupun dalam keadaan haid dibolehkan. Atau kemarin dia membaca Quran tanpa menyebutkan lafaznya, membacanya di dalam hati. Sekalipun dia dalam keadaan junub maupun dalam keadaan haid, dia baca Quran bi ghairi lafzin, tanpa adanya lafaznya, berarti bacanya di dalam hati. Para ulama juga menyetujui itu dibolehkan. Bahkan wa kadzalikan nazaru fil mushaf, memandang Al-Quran ketika dia dalam keadaan junub dan haid itu dibolehkan oleh agama. Wa imraruhu alal qalbi, dan mengulang-ulanginya di dalam hati. Ketika dia baca dilantunkan lafaz-lafaznya di dalam hati, lalu diulang-ulanginya di dalam hati, sekalipun dalam keadaan junub maupun dalam keadaan haid juga dibolehkan, Pak. Kenapa begitu? Karena memang agama menginginkan dalam diri kita tidak boleh kosong daripada tilawatil Quran. Sampai orang yang dalam keadaan haid, dalam keadaan junub dibolehkan sekalipun cuma hanya dilapazkan di dalam hati. Kalau dalam keadaan haid dan junub saja dibolehkan, apalagi kayak model kita begini, Pak. Ini yang datang dalam keadaan junub nggak nih, Pak? Hah? Kalau junub udah mandi belum, Pak? Aku boleh sholat. Itu ya, Pak. Apalagi dalam keadaan seperti ini konteksnya. Nah, lebih lanjut jamaah sekalian, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, wa yajuzu lil junubi wal haidi, dibolehkan bagi orang yang junub dan haid
ayyaqula indal musibah. Kedua-duanya itu membaca kalimat ketika menghadapi musibah. Kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang dalam keadaan junub, orang yang dalam keadaan haid boleh mengucapkan ketika dia menghadapi musibah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi Al-Quran bukan Pak? Al-Quran. Tapi karena dia dalam keadaan musibah, menghadapi musibah, dia boleh membaca ketika mendapatkan musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ilmu buat kita nih Pak. Ya. Ketika nanti Bapak pulang ditanya sama istri, Pak kalau dapat musibah boleh enggak orang yang dalam keadaan junub, boleh enggak orang yang dalam keadaan haid membaca kalimat istirja? Ini namanya istirja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Bapak ditanya begitu, Bapak jawabannya bagaimana Pak? Boleh Pak. Ya gitu. Lebih lanjut wa inda rukubid dabbah, dan juga dibolehkan ketika dia menaiki kendaraan. Ketika dia naik kendaraan, bagi orang yang dalam keadaan junub maupun haid, dia boleh membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kami tidak dapat menguasainya. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini padahal kami tidak dapat menguasainya. Ini ketika orang yang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid naik kendaraan, berarti dibolehkan membaca yang dimaksud dengan kalimat subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bapak suka baca nggak Pak kalau naik kendaraan Pak? Ini kalau lagi naik motor baca apa kagak nih Pak? Iya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Iya, biasanya kalau lagi haji mau umroh aja Pak. Ini pokoknya ilmu-ilmu begini kita bisa bayangkan. Ada orang yang junub pengen mau baca, ada orang yang dalam keadaan haid pengen mau baca. Kalau yang mereka dalam keadaan junub dan haid aja pengen keinginan membaca, maka tanya tuh pada para ulamanya. Jawabannya masih dibolehkan, apalagi kita. Bahkan wa inda doa, dan juga dibolehkan bagi orang yang junub dan haid itu ketika berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ayat Quran bukan nih? Ayat Quran juga. Ayat Quran Pak. Apakah enggak boleh orang yang dalam keadaan junub, apakah enggak boleh orang yang dalam keadaan haid bermohon dua keberuntungan, bermohon dua kebaikan? Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kami hidup di dunia ini dan kebahagiaan hidup di akhirat. Minta tuh kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Ternyata orang yang dalam keadaan junub dan haid boleh baca doa. Ya Pak, zikir boleh, doa boleh, membaca doa istirja juga boleh. Cuma idza lam yaqsuda bihil Quran, dengan catatan dia tidak niat membaca Al-Quran. Ya Allah, saya niat baca doa, boleh tuh. Ya Allah, saya niat baca kalimat istirja, boleh. Ya Allah, saya niat karena saya naik kendaraan baca doanya, boleh Pak. Padahal dia dalam konteks, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, itu dibolehkan. Ya. Lebih lanjut, walahuma ayyaqula bismillah walhamdulillah,
Lebih-lebih di saat keduanya membaca kalimat bismillah walhamdulillah idza lam yaqsudul Quran, apabila keduanya juga tidak bermaksud membaca Al-Quran. Baca bismillahirrahmanirrahim ketika dia mau makan, ketika dia mau minum. Namun seyogianya orang yang dalam keadaan junub disuruh mandi dulu, Pak, baru makan gitu ya. Bapak pernah nggak lagi dalam jalan junub makan, Pak? Pernah. Iya, kalau di kitab Ta'lim Mutaklim dijelaskan kalau kita dalam keadaan junub, usahakan kita mandi dulu baru makan, baru minum, karena bisa terhalang urusan rezeki kita makan sesuatu dalam keadaan junub. Tapi secara nilai agama, kita membaca kalimat bismillah walhamdulillah dengan tidak tujuan bermaksud membaca Quran, sawaun qasdal dzikri aw lam yakun lahuma qasdun, baik dia tujuannya berzikir maupun tujuan yang lainnya, itu tetap dibolehkan dalam masalah agama. Kita lanjut, wala ya'simani illa idza qasadal Quran, dan tidak berdosa tuh kalau dia baca kalimat bismillah dan alhamdulillah, melainkan idza qasadal Quran, apabila tujuannya cuman hanya semata-mata membaca Al-Quran. Wa yajuzu lahuma qira'atu ma nusikhat tilawatuh, dan dibolehkan bagi orang yang dalam keadaan junub dan haid membaca tilawah yang telah dimansuh. Ya, ada ayat yang sudah dimansuh di dalam Quran. Awalnya bunyinya apa? Kasaihi wasaikhati iza nadiya farjumuhuma. Itu ayatnya belum dirubah tuh, Pak. Kalau baca ayat ini kasaihi wasaikhati iza zaniya farjumuhuma, itu belum dimansuh. Setelah dimansuh bunyinya bagaimana? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu minhuma mi'ata jaldah. Tuh gitu ya. Ini ayat awalnya itu berbunyi kasaihi wasaikhati idza zaniya farjumuhuma. Laki-laki yang udah aki-aki, Pak. Tahu aki-aki, Pak? Ya, kasaikh, syekh itu orang tua. Makanya disebut syekh. Syekh Abdul Latif. Nah, kalau udah dipanggil Syekh Abdul Latif, tua atau muda, Pak? Tua. Ya, tuh. Ini kata di dalam catatan ayat yang belum dimansuh, kasaihi wasaikhati, laki-laki tua dan perempuan tua, idza zaniya, kalau kedua-duanya berzina, farjumuhuma, maka kedua-duanya dihukum rajam. Itu belum dimansuh, belum dirubah. Setelah dirubah ayatnya az-zaniyatu waz-zani. Kalau urusan perzinahan diawali dengan kalimat az-zaniyatu waz-zani, perempuan dulu baru laki. Ya, Pak? Kalau urusan yang namanya perzinahan ayatnya waz-zaniyatu waz-zani. Kalau urusan pencurian wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tapi kalau urusan perzinahan diawali dengan perzina perempuan dan perzina laki-laki. Berarti memang yang menyebabkan orang melakukan perzinahan daya tarik siapa, Pak? Daya tarik siapa nih? Daya tarik perempuan. Udah gitu lakinya mau lagi. Ya, Pak? Bapak kalau diajak mau nggak? Hah? Mau. Diajak apa nih, Pak? Ya Allah, gitu ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Deketi aja jangan, kata Allah. Apalagi melakukan perbuatan zina. Jadi ayat ini nih ayat yang kasaihi wasaikhati iza zaniya farjumuhuma, itu ayat yang belum dimansuh, belum dirubah, Pak. Kalau orang yang dalam keadaan haid, dalam keadaan junub,
baca ayat ini ulama membolehkan. Kenapa boleh? Karena ayat ini belum dirubah gitu. Tapi setelah dirubah bunyinya az-zani atau waz-zani, tetap tidak boleh. Paham gak Pak? Tuh ada istilah baru tuh mansukh ya. Dirubah keadaan ayatnya. Kita lanjut jamaah sekalian. Wa amma idza qala lil insan, apabila orang yang dalam keadaan junub dan haid bilang sama orang lain, huzil kitab biquwah. Dia ngomong begitu tuh. Huzil kitab bil quwwah, ambillah kitab dengan sungguh-sungguh. Al qala, atau keduanya orang yang dalam keadaan haid dan keadaan junub itu bilang, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dalam keadaan sejahtera lagi aman. Wa nahwi dzalika fa in qasada ghairal Qur'an lam yahrum. Kalau dia mengutarakan dua ayat ini tidak maksud untuk membaca Quran, lam yahrum, tidak haram hukumnya. Tidak haram. Ini kan khudil kitab biquwwah. Ambil tuh Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Atau dia baca udkhulu bisalamin aminin, masuk dalam keadaan sejahtera dan dalam keadaan aman. Padahal dua ini ayat-ayat Quran. Ketika dia membacanya ini tidak maksud untuk baca Quran, lam yahrum, tidak diharamkan dalam masalah agama. Kita lanjut. Wa idza lam yajidil ma'a tayammuman, apabila tidak mendapatkan air. Orang yang dalam keadaan junub, orang yang dalam keadaan haid tidak dapat air, padahal dia harus mandi. Bagaimana tuh? Tayammuman, boleh dia tayamum. Ya. Bapak dalam keadaan junub boleh diganti dengan tayamum. Boleh ya? Punya hadas besar diganti dengan tayamum. Tayamumnya bagaimana Pak? Guling. Guling lagi. Ya. Ini hati-hati nih jamaah Baitur Rahman, gak boleh ngelihat debu. Ya Pak? Gak boleh ngelihat debu, blegot. Tahu blegot Pak? Buka baju, buka celana, ada lapangan guling-guling di zaman Nabi. Nabi senyum Pak. Dia mandi debu Pak. Sama orang yang mandi junub dengan menggunakan tayamum itu sama seperti kita tayamum. Membasuh muka berapa kali? Tayamum itu membasuh muka sekali. Ya, tangan kanan dan tangan kiri cukup. Nggak usah pakai kekemur Pak. Nggak usah pakai kekemur. Kenapa saya ngomong begini Pak? Karena pernah jamaah haji umroh di pesawat, dia lagi tayamum di dinding pesawat. Ya pesawatnya diginin Pak, begitu, gitu. Bener, tanya sama bapak lagi ngapain? Saya lagi tayamum. Emang tayamum itu apa? Pengganti daripada wudu. Dia tuh ngertinya itu pengganti daripada wudu, berarti semuanya dia basuh Pak. Dia ke kemur, masukkan air ke hidung, ke kuping, ke kaki, semuanya dia basuh. Padahal cuman hanya cukup muka dan kedua tangan. Ini nih Pak, subhanallah. Makanya taklim itu Pak penting gak Pak? Taklim itu penting. Makanya fasilitas di Masjid Baitur Rahman nambah lagi malam Selasa tuh. Ada kajian tauhid ya Pak. Ya Pak. Tuh. Ada apaan? Ya. Nih alhamdulillah pengurus nih memfasilitasinya udah bagus Pak. Barangkali kendalanya di mic aja nih, perlu diganti kayaknya ya Pak. Ya. Iya ada hikmahnya insya Allah gitu ya. Jadi gitu. Wa idza lam yajidal ma'a tayammuman wajaza lahumul qira'ah. Dan apabila orang yang dalam keadaan junub dan haid tidak mendapatkan air, wajaza lahumul qira'ah, dan boleh dia keduanya itu membacanya.
Fa in ahdatsa ba'da zalika, apa sekalipun dia berhadas lagi setelah dia tayamum, lam tahrim alihil qiraah, tidak diharamkan kalau dia membaca Quran. Orang misalnya mau mandi junub karena sebab junub atau haid, berarti dia gantinya dengan tayamum. Setelah dia tayamum boleh dia baca Quran. Sekalipun setelah tayamum dia batal, Pak. Boleh. Hukumnya orang yang dalam keadaan junub, ketidakadaan air, orang yang dalam keadaan haid tidak mendapatkan air, dia tayamum. Setelah dia tayamum dia batal lagi, dia berhadas lagi. Pertanyaannya, apakah masih boleh dia membaca Al-Quran? Jawabannya adalah tetap dibolehkan. Begitu ya. Kama lau iktasala summa ahdatsa, sebagaimana kalau dia mandi, setelah dia mandi summa ahdatsa, kemudian dia berhadas. Itu. Ini kalau urusan qiraat masih tetap dibolehkan. Cuma kalau urusan sholat, kalau satu kali tayamum, Pak, kalau satu kali tayamum buat sholat fardu satu kali, ya. Kalau yang namanya sholat berdasarkan tayamum, sholat fardu, kita mau sholat isya tayamum buat isya, kita mau sholat maghrib tayamum buat maghrib, kita mau sholat zuhur satu kali tayamum buat zuhur. Tapi kalau yang sunnah bisa berkali-kali gitu. Satu kali tayamum boleh melaksanakan berbagai macam sholat-sholat sunnah. Tapi kalau yang wajib, satu kali tayamum, satu kali wajib. Masih kedengeran, Pak? Masih. Ya. Biarin yang tugas ganti batu ya, Pak. Nih, kita lanjut nih jamaah sekalian. Summa la farqa baina ayyakuna tayammumu li adamil ma, tidak ada perbedaan baina ayyakuna tayammumuhu, di antara tayamumnya li adamil ma, karena tidak ada air, fil khadari, baik dia berada di tempat tinggalnya, awis safari, atau di dalam perjalanan. Cakapan mana, Pak? Hah? Yang tadi apa yang ini? Tadi perasaan cempreng banget ya, Pak. Ya. Jadi la summa la farqa baina ayyakuna tayammumuhu li adamil ma'i fil hadari aw fis safari. Tidak ada perbedaan bagi keduanya bila mana bertayamum li adamil ma, karena enggak ada air, fil hadari, di saat dia berada di tempat tinggal, au fis safari, maupun di dalam perjalanan, tetap aja boleh ya, boleh. Falahu ayyaqra al-Qur'an ba'dahu wa in ahdasa, baginya boleh membaca Al-Qur'an sekalipun setelah itu dia berhadas lagi gitu. Sekalipun dia habis baca Quran, kan pertama dia tayamum, kemudian dia baca Quran, setelah dia tayamum batal gitu. Nah, untuk urusan baca Quran enggak usah tayamum lagi, boleh terus dia baca Al-Quran. Karena awalnya apa? Karena awalnya dia udah bersihkan junubnya, ya Pak ya. Dia pertama kan junub, kemudian dia tayamum dia sholat, setelah sholat dia baca Quran, setelah dia sholat dia baca Quran, dia batal. Yang jadi masalah, apakah untuk baca Qurannya dia harus tayamum lagi? Gimana tuh, Pak? Enggak usah kalau untuk urusan tilawah. Tapi kalau urusan sholat tuh gimana? Kalau urusan sholat dia tayamum lagi. Oh, nih gitu ya. Wala yajuzu ayyaqra'a kharijas shalah, dan tidak boleh kalau dia membacanya di luar salat. Kalau dia baca Qur'annya di dalam salat dibolehkan, tidak boleh kalau dia membaca di luar salat.
Wasahihu jawazuhu kama qadimna, dan telah dibolehkan, telah disahkan kebolehannya, kama qadimnahu, sebagaimana keterangan yang telah kami dahulukan. Li'anna tayammumahu qama maqamal ghusli, karena kedudukan tayamum sama seperti kedudukan orang yang mandi. Gitu ya. Nih begitu. Bapak pernah nggak tayamum, Pak? Mandi pakai tayamum pernah nggak? Belum. Oh, berarti airnya banyak ya, Pak? Ya. Berarti airnya orang sini banyak, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak air ada tapi kagak boleh kena air, pernah nggak? Karena sebab tayamum pertama nggak ada air. Yang kedua ada air tapi kagak boleh kena air. Kenapa? Karena penyakit. Kata dokter, Bapak kagak boleh kena air nih. Nah, airnya banyak tapi kagak boleh kena air. Bagaimana tuh? Tayamum. Pernah begitu? Oh, belum juga. Berarti kagak pernah sakitnya orang. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Ini kalau ngelihat emang seger-seger, makannya cukup nih, Pak. Ya. Gitu. Nih. Lebih lanjut, walau tayammumal junubu summa ra'ama ayazimu istimaluhu. Kalau sekiranya tayammumal junub, bertayamum orang yang junub, orang yang junub ini bertayamum summa ra'al ma'a, kemudian dia lihat air, yazimuhu istimaluhu, maka mengharuskan dia menggunakan air. Fa innahu yahrumu alaihil qiraah, maka diharamkan membacanya. Wa jami'u ma yahrumu alal junub, sebagaimana diharamkan kedudukan orang yang junub hatta yaktasila, sampai dia mandi. Ini kedudukan tadi kan orang yang tayamum itu kan karena kagak ada air. Sekarang ketika dia dalam keadaan junub, dia dapat air. Bagaimana tuh? Fungsi hukumnya berubah, Pak. Berarti dia harus menggunakan air, dia harus mandi dengan air, dan lalu bagaimana kondisi baca Qur'annya? Tetap diharamkan. Tuh. Ya, dilarang kalau niatnya itu semata-mata membaca Al-Qur'an. Tadi kan awalnya dia junub dalam menggunakan tayamum, ya. Itu kenapa dia menggunakan tayamum? Karena nggak ada air, tuh, Pak. Beberapa saat kemudian dia lihat air, berarti kondisinya dia harus gunakan air itu. Ya, buat apa nih? Buat ketika dia mau mengambil Al-Qur'an. Lebih lanjut jamaah sekalian yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tayammuma wa shalla, kalau sekiranya dia tayamum lalu salat, wa qara'a, lalu dia membaca Quran, summa arada tayammuma, kemudian dia ingin bertayamum li hadasin, karena masalah hadas, au li faridah, atau karena kefarduan ukhra yang lainnya, au li ghairi zalik, atau yang lainnya, lam tahrim alaihil qiraah, berarti tidak diharamkan hukum membaca Al-Qur'annya. Kalau dia bertayamum, lalu dia sholat, lalu dia baca Quran, kemudian dia ingin bertayamum lagi karena masalah hadas nih, ya, dia hadas, dia bertayamum lagi karena ingin melaksanakan kefarduan. Karena tadi melaksanakan yang fardu harus satu tayamum, satu fardu. Nah, yang demikian ini menurut penjelasan para ulama, lam tahrum alaihil qiraah, tidak diharamkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.